Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dilalap si jago merah, sebuah rumah di Maluku Tengah ludes terbakar. Kembali erupsi, Gunung Dukono di Halmahera Utara menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter. Tak ada jalan dan jembatan layak, pelajar di Halmahera Utara menyeberangi sungai berarus deras agar bisa sampai di sekolah. Gunung api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara kembali erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak kawah gunung. Erupsi Gunung Dukono pada Jumat ini terekam alat seismogram dengan amplitudo 33 mm dan durasi 54,79 detik. Semburan abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke arah barat laut. Erupsi Gunung Dukono juga mengeluarkan suara gemuruh terdengar sampai ke permukiman warga di Kecamatan Galela. Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana serta Pos Pengamatan Gunung Api Dukono mengatakan saat ini magma Gunung Api Dukono cukup dangkal, yakni 1 km dari permukaan bibir kawah sehingga rawan terjadi letusan. Terkait kondisi ini, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas dekat kawah gunung karena sangat berbahaya. Kami menghimbau agar selalu waspada dan berhati-hati karena sifat Gunung Dukono yang tadi saya katakan itu selalu kita tidak bisa duga kapan saja dia muncul. Jangan sampai kemudian bisa berefek dan berakibat terhadap masyarakat, termasuk masyarakat yang petani yang lokasinya berdekatan dengan Dukono, supaya dalam melakukan aktivitas di kebun juga selalu waspada dan hati-hati. Jika sudah ada gejala, supaya jangan memaksakan diri untuk mendekati lokasi perkebunan mereka. 2 hari sebelumnya, Gunung Api Dukono juga mengalami erupsi jauh lebih dahsyat dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.300 meter dari bibir kawah. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Utara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas begitu semarak di daerah. Pelajar di Kisar, Maluku Barat Daya, daerah perbatasan di Provinsi Maluku, menggelar parade drum band serta atraksi kesenian lainnya untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Protokol Kota Kisar ini mendapat antusiasme warga. Baru pertama tampil, tapi memang luar biasa karena memang bagus, ada pentas dan drum band ya? Iya. Di dalamnya ada budaya lokal gitu ya? Ada. Itu tarian perang atau gimana? Iya, tarian perang dari khusus dari Pulau. Yang kami lakukan adalah parade drum band dan parade budaya. Budaya ya? Nah, yang mana dalam momen ini kami menampilkan tarian adat daerah khusus Ohirata untuk Karpopo. Karpopo ya. Dan ada juga. Oh, itu tarian perang ya Pak ya? Ya, tarian perang yang identik dengan desa ini. Kemeriahan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tidak hanya terasa di Kisar, Maluku Barat Daya, namun sampai ke daerah-daerah
termasuk di Namrole, Buru Selatan. Para pelajar setempat pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tahunan ini dengan memperagakan beragam kesenian daerah seperti tarian maku-maku yang merupakan tarian persatuan warga Maluku. Selain tarian maku-maku, ada juga tarian sawat yang dibawakan oleh pelajar di Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Sedangkan di Ambon, perayaan Hardiknas digelar berbagai pelajar dengan upacara bendera sambil menggunakan busana Nusantara dan membagikan bunga serta hadiah lainnya kepada guru hingga Hardiknas terlihat semarak. Dari SD Negeri 79 Ambon, kami berharap agar supaya anak-anak kami ini mudah-mudahan mereka lebih tambah pintar lagi dan lebih tambah aktif. Diharapkan kegiatan ini bukan sekadar peringatan saja, namun punya manfaat untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Barat Daya, Buru Selatan, dan Ambon. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia. Ingar-bingar Hari Pendidikan Nasional di berbagai daerah tak begitu dirasakan pelajar di Desa Asmiro, pesisir di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Sebab mereka setiap saat masih harus bertarung nyawa menyeberangi sungai berarus deras sedalam 1,5 meter agar bisa sampai di sekolah. Ini sudah dilakoni siswa Desa Asmiro, pesisir di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara cukup lama. Dibantu orang tua mereka, setiap saat siswa harus berenang menyeberangi sungai ini untuk beraktivitas. Permintaan pembangunan jalan dan jembatan layak telah berkali-kali diusulkan warga setempat, namun hingga kini belum direspons. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Pit Hein Babua, mengatakan pemerintah belum bisa membangun jembatan yang layak di Desa Asmiro, Kecamatan Loloda Utara akibat terkendala anggaran. Loloda itu masih terisolir menurut saya. Kita membangun sejak tahun 2012 oleh Bupati pertama membuka isolasi jalan, kemudian di Bupati kedua melanjutkan, tapi itu belum tuntas. Karena apa? Ruas jalan yang panjang, medan yang sulit, anggaran yang sangat terbatas, itu menyulitkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan. Karena itu, kalau ini memang kita harus tangani dan memang hari ini masyarakat di sana, kalau Bapak sempat berkunjung ke Asmiro di sana, di Loloda Utara, itu desanya itu bersentuhan langsung dengan sungai yang sangat besar dan tidak ada jembatan, sehingga kemudian banyak anak-anak sekolah bersekolah ke sebelah itu, ya mereka berenang. Nah inilah fakta yang kita tidak bisa hindari. Nah kami bermohon dengan jembatan yang sangat besar itu, angka juga sangat besar. Saya mohon kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara maupun pemerintah pusat, ya tolonglah hal ini juga menjadi perhatian sehingga tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten saja, tapi kita bersama-sama, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan pusat, sama-sama kita menangani persoalan-persoalan masyarakat di desa-desa yang sangat terpencil. Diketahui, Sungai Ake Asmiro yang diseberangi para siswa merupakan satu-satunya akses menuju ke sekolah yang tidak jauh dari permukiman desa. Sehingga tidak ada pilihan, siswa harus nekat bertarung nyawa menyeberangi sungai ini demi pendidikan. Warga serta siswa meminta pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak di kawasan ini agar siswa bisa lancar beraktivitas. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Utara. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.